Sebetulnya angka ini sudah melampaui target industri atau perusahaan di Kabupaten Serang ini cukup besar ya. Kalau dari data kurang lebih sekitar 800 PHK itu harus sesuai dengan aturan ya, peraturan yang berlaku gitu. Nah, disitulah fungsi pengawasan kami, tingkatkan kemampuan ya, tingkatkan kapasitas ya, sehingga kita bisa bersaing ya. Yuk kita bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SSB TV dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kami dari tim SSB TV mengunjungi DPRD Kabupaten Serang di tempat wakil DPRD Kabupaten Serang. Siapakah dia? Hari ini acara bongkar. Oh ya. Akan kita bongkar. Kita bertemu dengan wakil DPRD Kabupaten Serang dan akan membongkar sesuatu. Keren. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Antoni. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana Antoni? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Alhamdulillah. Ya, karena sehat ini kan penting ya. Pak, kayaknya sibuk sekali. Oh ya biasa. Banyak. Pagi keluar kita menyambangi masyarakat ya di di Anyar ya, karena saya ini kan mendapatkan tugas dari partai untuk pemilu 2024 nanti. Saya dicalonkan di DPRD Provinsi Banten gitu. Iya, ceritanya begitu. Dari Dapil Banten 3. Dari Banten 3. Banten 3 itu dari 11 kecamatan ya. 11 kecamatan gabungan dari Dapil 4 dan Dapil 5 Kabupaten Serang. Jadi Serang Barat. Oh, sekarang terbagi dua. Dapilnya dibagi dua Kabupaten Serang untuk cuma satu 29 kecamatan. Sekarang bagi dua, Banten 2 18 kecamatan, Banten 3 11 kecamatan. 11 kecamatan. Iya. Dapil Serang Barat ya, Kabupaten Serang B. Iya, Kabupaten Serang B. Ya lumayan karena kursinya kan cuma 5 di sana ya. Alokasi kursinya cuma 5. Jadi ya mungkin partai-partai lain juga ingin mengamankan minimal 1 kursi kan. Ya, jadi karena jumlah kursinya sedikit, nah persaingan ya cukup ya lumayan lah gitu. Mudah-mudahan Bapak diberikan amanah. Amin. Diberikan amanah Bapak. Ya. Kita lihat ya. Ya, mohon doanya mudah-mudahan diberikan kemudahan lah. Oh, kita lihat kinerja beliau. DPRD Kabupaten Serang, kita melihat kinerja Bapak Mansur ini luar biasa. Kami kadang-kadang dari tim forum DKM juga sering ada audiensinya, ngobrol bareng masalah membongkar. Baik, hari ini acara kita adalah membongkar sesuatu yang ada di Kabupaten Serang. Pak. Wih, berat ini obrolan ini kan. Bongkar. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan teman-teman di Serba-Serbi Banten, terutama masyarakat Kabupaten Serang, bisa mendengarkan ini dan bisa share. Dan memang ini sangat penting buat sahabat SSB TV, terutama di Kabupaten Serang. Yang kita bongkar adalah berdasarkan hasil survei BPS
Provinsi Banten itu kalau nggak salah Pak, pengangguran terbuka ya, tingkat Indonesia tertinggi, nomor satu di Indonesia. Padahal di Provinsi Banten ini banyak pabrik, banyak industri. Ya. Dan saat bulan Februari kemarin kisaran 7%. Di Kabupaten Serang sekarang, di Kabupaten Serang. Kabupaten Serang itu kalau yang saya baca PS itu kisaran dari 10, dari 11, 10 ya. Kalau nggak salah itu Pak. Ya. Dan pertanyaannya adalah kok bisa? Kok bisa? Sebagai anggota dewan. Ya. Jadi pertanyaan Kang Tony ini juga ini kadang-kadang juga ini menjadi pertanyaan kami gitu anggota dewan ya. Kok bisa gitu di Kabupaten Serang tingkat penganggurannya ya masuk kategori tinggi lah begitu ya, kategori tinggi. Jadi tahun 2022 tahun 2022 ya, 2022 itu tingkat pengangguran ya terbuka itu 10,6 ya, kurang lebih 10,6. Sebetulnya angka ini sudah melampaui target ya dari target di RPJMD ya, di RPJMD. Hanya memang angka ini saya kira masih tergolong tinggi karena untuk Banten saja, Banten itu menargetkan tahun 2023 ini kurang lebih 8 ya, di angka 8% tingkat pengangguran itu. Yang seharusnya logikanya begitu ya, logikanya Kabupaten Serang ini ya seharusnya lebih kecil dibandingkan dengan Provinsi Banten gitu. Nah ini ya, kurang lebih pertanyaannya sama lah ya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kang Tony ini. Kenapa ini bisa terjadi? Ini karena tingkat urban ya, dari luar daerah ya ke Kabupaten Serang ini cukup tinggi gitu karena jumlah industri atau perusahaan di Kabupaten Serang ini cukup besar ya. Kalau dari data kurang lebih sekitar 800-an industri besar dan kecil gitu ya, besar kecil yang ada di Kabupaten Serang. Ini adalah peluang ya dan sarana ya tempat yang menarik untuk mencari kerja gitu. Dan kebetulan banyak perusahaan-perusahaan yang padat karya di Kabupaten Serang ini. Contoh Nikomas misalnya, dengan jumlah karyawan kurang lebih sekitar 70.000 gitu ya, 70.000. Nah, kemudian perusahaan-perusahaan sejenis ya, Nikomas ini juga banyak di Kabupaten Serang dan tumbuh berkembang ya, baik itu di terutama di wilayah Serang Timur ya. Serang Timur karena kalau di barat wilayah Bojonegara dan Pulau Ampel itu ya industri berat ya yang rekrutmen pegawainya tidak terlalu banyak seperti perusahaan-perusahaan yang ada di Serang Timur. Tapi semuanya itu kan merupakan satu peluang ya, kesempatan yang cukup banyak yang ini juga menyebabkan banyaknya urban dari daerah lain ke Kabupaten Serang. Ya, yang kemudian itu ditanya misalnya, ya kan tidak langsung dapat pekerjaan ke sini ya. Perlu proses dan sebagainya pada saat ada survei kemudian ditanya belum bekerja masih menganggur sementara tinggal di Kabupaten Serang. Nah ini saya kira salah satu ya penyebab tingginya tingkat pengangguran
di Kabupaten Serang gitu. Nah, namun demikian saya kira ini tantangan buat kita, kalau menurut saya, tantangan buat kita. Bagaimana angka tingkat pengangguran yang tinggi ini bisa ditekan, begitu ya, bisa ditekan sehingga angka pengangguran di Kabupaten Serang ini ya bisa turun lah, begitu ya, minimalnya di bawah Provinsi Banten gitu. Kenapa? Karena ya logikanya tadi ya, Kabupaten Serang ini sedang berkembang begitu ya. Kemudian perusahaan industri banyak ya di Kabupaten Serang, sehingga ini perlu ada satu kebijakan ya, kebijakan pemerintah ya, yang merupakan bisa disebut will ya, ke pemerintah Kabupaten Serang ya, bagaimana ya, pertama gitu ya, untuk mengurangi ya urban itu juga gitu ya. Karena apa? Karena kita prioritaskan tentunya putra putra daerah ya Kabupaten Serang ini jangan sampai dengan masuknya eh, orang ya, tenaga kerja dari daerah lain ke Kabupaten Serang kemudian bersaing, dan putra-putra daerah Kabupaten Serang kalah bersaing. Nah, ya, jangan sampai seperti itu gitu. Nah, kemudian juga yang urban ini ya secepatnya lah mempunyai secara administrasi ya, secara administrasi ini harus segera dipenuhi begitu. Kalau sudah bekerja misalnya sudah menetap ya di Kabupaten Serang dan bekerja ya di Kabupaten Serang harus punya KTP gitu ya kan, punya KTP Kabupaten Serang gitu. Jadi jangan sampai sudah kerja di sini ya kemudian KTP-nya di luar Kabupaten Serang, sehingga ini juga salah satu yang menyebabkan angkanya tinggi gitu. Nah, itu ya banyak variabel lah ya kalau terkait dengan angka, tapi intinya bagaimana eh, kita menekan angka tersebut ya. Kemudian putra-putra daerah ya Kabupaten Serang, nah, ini ya jangan sampai juga banyak yang menganggur, harus difasilitasi. Jadi dengan banyaknya industri atau perusahaan yang ada di Kabupaten Serang ini ada benefit ya, ada manfaat ya, khususnya buat warga masyarakat Kabupaten Serang begitu ya. Yang utama adalah ya bagaimana memberi ruang ya yang luas, seluas-luasnya begitu kepada warga masyarakat Kabupaten Serang untuk bekerja di situ gitu tuh. Jadi jangan sampai ya perusahaan itu lokasinya di Kabupaten Serang posisinya, tapi yang bekerja dari luar gitu tuh, dari luar daerah. Apalagi ada yang banyak tenaga asing yang masuk di situ kan gitu ya. Nah, ini nilai manfaat ya buat masyarakat ya berarti nggak ada gitu kalau seperti itu ya. Jadi harus harus inilah, harus ada timbal balik begitu ya. Pemerintah daerah sudah memberikan ruang ya dan terbuka untuk para investor ya, buka perusahaan industri ya di Kabupaten Serang, tapi ya tentu dengan adanya keberadaan perusahaan itu bagaimana bisa juga memberikan manfaat gitu ya kepada masyarakat Kabupaten Serang, khususnya untuk membantu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Serang gitu. Tadi menarik, ada kata-kata Nikomas ini memang sudah Iya, bahkan sudah nasional iya maksudnya. karena berita yang pemecatan atau pengunduran diri ya, Iya, iya. PHK, sampai ribuan karyawan Kompas disuruh mengajukan mengundurkan diri ya. Tanyanya adalah Pak, peran wakil DPR, peran anggota DPR sebagai anggota DPR, peran sejauh mana Kompas? Iya,
Ya sebenarnya kalau sifatnya eksekusi mah ya pihak eksekutif ya. Oh, Bapak kan Eh, sebagai anggota eh, ya, mengusulkan. ya. Jadi kita bisa mengkomunikasikan ya dengan pemerintah daerah. Yang jelas ya salah satu fungsi anggota dewan itu adalah pengawasan ya, pengawasan. Ya kalau misalnya perusahaan PHK, nah itu haknya perusahaan Oh, gitu. sebetulnya ya, haknya perusahaan. Kalau misalnya perusahaannya sudah menganggap memang harus mengurangi ya karena kemampuan produksi dan sebagainya sudah menurun misalnya ya daripada rugi ya kan. Nah, itu saya kira sudah ya haknya para pengusaha begitu. Tapi bagaimana PHK itu harus sesuai dengan aturan ya peraturan yang berlaku gitu. Nah, disitulah fungsi pengawasan kami. Manakala itu tidak sesuai, ya maka kami akan sampaikan, gitu kan. Ini bentuk advokasi kami ya sebagai anggota dewan, gitu ya. Bagaimana ya membantu warga masyarakat, ya, khususnya masyarakat Kabupaten Serang, gitu. Nah, kemudian juga ya kami juga berharap gitu ya. Hal seperti itu juga ada skala prioritas lah kalau menurut saya. Skala prioritas ya kalau pengurangan maka ya mohon diprioritaskan. Kalau warga masyarakat Kabupaten Serang nah gitu usahakan bisa dipertahankan gitu kan, bisa dipertahankan. Ya sehingga kalau kita punya KTP ya Kabupaten Serang, nah ini merasa ya bangga gitu ya dan juga merasakan manfaatnya gitu. Wah, ini ya manfaat ya menjadi warga Kabupaten Serang. Ada perhatian, ada prioritas begitu ya, baik dari pemerintah maupun dari perusahaan ya, para pengusaha gitu. Itu Antonia. Pesan buat warga Kabupaten Serang Pak untuk persaingan ya Iya, sekarang kan lumayan persaingannya ya Pak ya iya, dari luar daerah bahkan dari luar negeri juga daftar iya, iya, pekerjaannya iya, di Indonesia. iya, sayang Pesan ya. buat Ya, ya untuk masyarakat ya khususnya masyarakat Kabupaten Serang ya tetap semangat ya dan terus meningkatkan kapasitas terutama untuk para generasi muda ya tingkatkan kemampuan ya tingkatkan kapasitas ya sehingga kita bisa bersaing ya bersaing dengan masyarakat di luar Kabupaten Serang ya sehingga manakala menggunakan ya jasa kita semua ya jasa warga masyarakat Kabupaten Serang ya ini betul-betul gitu ya memang dirasakan ya memang betul-betul dibutuhkan oleh pengusaha ya oleh industri begitu. Jadi sekali lagi semangat ya terus berjuang gitu kan dan jaga kesehatan. Nah, terima kasih banyak Pak ya sama-sama. menyempatkan waktu di Ya, tengah kesibukan Bapak ya. siap-siap. Oh, lihat kesibukan jadwal Bapak padat. Nah, so, Saya udah WA kapan kita bisa berjumpa gitu ya, Pak. Tapi ya enggak alhamdulillah sih kita mohon diberi kesempatan. ya mohon doanya saja. Mudah-mudahan lancar ya semuanya karena memang menjadi anggota dewan itu ya salah satu kebanggaannya ya. Kebanggaannya manakala kita bisa membantu ya masyarakat, bisa meringankan beban masyarakat. Nah, itu saya kira ya salah satu kebanggaan ya dari anggota dewan sehingga ya komunikasi silaturahmi dengan banyak kalangan dengan masyarakat begitu ya itu sesuatu yang mesti dilakukan oleh anggota dewan gitu. Terima kasih sahabat SSBTV dimanapun berada. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin amin Bisa didengarkan oleh amin masyarakat Kabupaten Serang. Kami
pamit. Eh, Terima kasih banyak, Pak. terima kasih. Iya, iya. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.